Oke, ini dia penampakan Desa Pintu Angin ya, Kecamatan Pulau Balong. Dari perbukitan menuju Desa Hutakejang. Dusun Hutakejang, Desa Pintu Angin, Kecamatan Pulau Balong, Kabupaten Karo. Ya, hutannya masih asri, masih bagus sekali. Memang udah kebanyakan hutan hutan kemiri. Ini perbatasan udah Aceh ya. Di balik bukit ini sudah Aceh. Di balik sebelah sininya itu masih Kabupaten Karo. Itu udah ada tiang listrik kelihatan di atas puncak bukit itu. Itu merupakan jalan besar ya. Kai? Oh, Liang Pangi Lodeski ya. Oh. Jalan aspal ya berarti ya. Oh. Oke, kita akan lanjut menuju Dusun Hutakejang, Desa Pintu Angin, Kecamatan Pulau Balong, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Oke. Kita akan lihat kondisi jalannya seperti apa. Di prudent lo ya terdalam ini pas lebukan mungkin ada bacir kereta. Jalanan ini masih jalan lumpur, jalan tanah ya. Jalan tanah, kebetulan karena musim kemarau kita masih bisa melewati, tapi kalau kondisi hujan mungkin jalan ini akan berubah menjadi jalan berlumpur ya, yang akan sulit dilalui dengan kondisi tanjakan seperti ini. Dan kita lihat sepanjang jalan belum ada pernah ya pembangunan jalan. Batu pun belum ada, hanya saja memang di beberapa titik ada semacam pembangunan jalan semen yang lebarnya hanya setengah meter mungkin ya. Itu mungkin dibangun untuk jalan sepeda motor ya. Karena kalau informasinya dari warga sekitar, kalau memang kondisi hujan 3 hari saja hujan, jalan ini sangat sulit dilalui dengan sepeda motor, sehingga warga yang memiliki sepeda motor itu membuat cara agar bisa melewati jalan ini dalam kondisi hujan dengan melilitkan semacam besi atau rantai ya ke ban sepeda motornya agar tidak licin gitu ya. Jadi itu dimodifikasi semacam rantai sepeda motor juga ya, yang bisa dililitkan ke sekeliling ban sehingga menjadi cangkul ya ketika menjalani jalan ini pada saat kondisi hujan. Itu karena tanjakannya, kecuramannya ya yang cukup tajam, juga jalannya yang berlumpur. Jadi sulit sekali untuk menjangkau desa ini, apalagi kondisi hujan. 75 tahun Indonesia merdeka, mungkin penduduk dusun ini 80 kakak kurang lebih ya, mungkin baru merasakan pembangunan jalan setengah meter berbahan dari semen untuk bisa menjangkau desa mereka. Itu pun hanya di beberapa titik saja. Itu pun di titik-titik yang
ketajaman kecuraman jalannya itu cukup parah ya, sehingga mungkin untuk bisa melaluinya mungkin menurut saya ini hanya perhitungan saya aja, ADD yang ada mungkin digunakan ke pembuatan semacam trotoar ini untuk jalan sepeda motor. Ya, mungkin banyak juga dari kita penduduk Tanah Karo ya, Kabupaten Karo, atau bahkan mungkin banyak pejabat yang tidak mengetahui keberadaan desa ini ya. Karena saya pun baru beberapa tahun ini mengetahui kalau ternyata ada dusun yang bernama Dusun Huta Gijang yang merupakan masih wilayah Kabupaten Karo ya, masih merupakan wilayah Kabupaten Karo. Jadi mungkin karena ini perbatasan dengan Agara ya, Aceh Tenggara, jadi jalan juga cukup sulit untuk dijangkau, dan penduduk dari desa atau dusun ini masih tergolong sedikit ya, 80 kakak. Mungkin jarang juga orang mengetahui lokasinya ataupun informasi tentang dusun ini ya. Jadi mudah-mudahan ya kedepannya dengan adanya video ini sedikit menambah informasi kepada kita semua tentang keberadaan dusun Huta Gijang yang masih merupakan wilayah Kabupaten Karo. Boleh jika siapa saja yang mau mengunjungi desa ini, itu masuknya bisa dari Mardingding. Juga kalau kita tadi melalui jalan jalan pintas ya, melalui perkebunan sawit melalui desa Lausolu masuk ke desa Batu Rongkam ya, baru ke desa Pintu Angin ya. Dari Pintu Angin kita menuju dusun Huta Gijang sekitar 4,5 atau 5 kilo ya, dengan kondisi jalan tanjakan karena berarti lali jalan tembus dari Pintu Angin ini dia lurus ke atas puncak bukit ya. Iya. Ya, ini dia dusun Huta Gijang ya. Ini masih Kabupaten Karo ya. Daerah perbatasan Aceh dengan Kabupaten Karo. Ini di atas bukit ini sudah jalan menuju Laupangi ya. Nah, ini dia kondisi dusun Huta Gijang. Bang, berapa kakak semua di sini, Bang? Dan tahu, 100-an ada? Dari mana? Semua lah yang di atas sini. Sana? Yang masuk desa dusun Huta Gijang kan? Oh, ini masih masuk Pintu Angin.
Oh gitu. Oh di atas beda lagi, di atas. Oh gitu. Iya ini kan bukan Karo kan? Baru pertama ke sini. Ada. Ya kalau dari informasi ada sekitar 80-an ya, 80 kakak di sini. Ini persis sekali. Ini udah sama dengan puncak bukit yang di sana itu, yang di seberang. Ini kondisinya kalau siang seperti ini rata-rata ke ladangnya. Ini gereja Katolik ya. Di bawah tadi ada gereja HKBP. Kalau kondisi hujan mungkin tidak bisa ya kita naik karena jalannya ini hanya jalan tanah ya. Oh ini pun rumah ternyata. Belum sampai puncak. Kalau listrik sudah ada. Masih jauh ternyata. Ya ternyata di atas itu kira-kira sekitar setengah kilo lagi atau 1 kilo lagi udah masuk wilayah Lopangi ya. Aduh capek. Berarti hanya di sini tadi, tapi memang tidak menumpuk ya, hanya sepanjang jalan ini, sama di lokasi sini tadi ada beberapa rumah, sama ke dalam lagi, sama yang di jalan tadi, karena rumah-rumahnya tidak ngumpul ya, hanya di lokasi sini yang ngumpul, tapi di sepanjang jalan ini. Jadi itu mungkin perhitungannya ada 80 kakak kurang lebih lah ya. Ini hanya posisi ini yang seperti bentuk dusun ya. Kalau yang lainnya hanya di ladang masing-masing aja dibuat. Ketika arah turun atau arah pulang, kecuraman dari jalan ini semakin terasa ya, cukup menakutkan juga di beberapa titik. Karena curamnya dan jalannya juga berdebu ya, dan ketebalan debu itu ya mungkin ada juga 3-5 cm. Jadi ban kita juga tidak ban sepeda motor ketika turun juga sering sering nyerosot aja. Dan ya kalau menuju desa atau dusun ini dipastikan rem juga harus tajam ya. Umumnya memang angkutan yang dipergunakan hanya jenis hardtop ya, jenis mobil hardtop itu dipergunakan untuk angkutan ke kota juga untuk mengangkut hasil pertanian mereka. Jadi hanya jenis hardtop yang sanggup. Kalau untuk mobil yang lain mungkin yang biasa ya mungkin tidak sanggup, kecuali yang mungkin bisa dipaksakan dengan jenis mobil yang 2 gardan ya, itu mungkin bisa.
Namun yang kita lihat di sini ada produktivitas dari daerah ini cukup bagus ya, masih potensinya cukup bagus. Dan menurut informasi dan yang kita lihat juga, hasil jagung itu, pertanian jagung itu jauh lebih bagus di atas sini dibanding dengan yang di bawah ya. Mungkin karena kondisi udara yang cukup dingin dan pada pagi hari atau sore hari embun juga masih terasa turun di daerah ini. Ya seperti ini mereka mengangkut hasil pertanian mereka, tapi banyak sekali permasalahan yang mereka dapati dalam proses pemanenan. Ya seperti ini, ketika satu mobil rusak, maka mobil yang lain tuh harus berupaya dengan susah payahnya, cuma karena mobil dua gardan mungkin tidak terlalu bermasalah ya, bisa menyusuri melalui saluran air atau rusak juga tidak masalah. Ya, namun seperti saya bilang tadi, untuk hasil pertanian jagung yang merupakan penghasilan utama mereka itu ya masih cukup bagus dari daerah sini. Juga pertanian kemiri, dan pada saat musim tertentu mereka juga menanam cabai ya, dan hasilnya juga bagus sekali. Dan untuk mereka membeli kebutuhan sehari-hari itu masih tetap ke Mardingding ataupun ke Lobaleng ya. Jadi cukup jauh sebenarnya dengan kondisi angkutan yang sangat terbatas. Mungkin ketika hari Rabu dan hari Jumat mereka khusus ke pekan, di sini disebut pekan ya, ataupun pasar tradisional yang diadakan sekali seminggu. Disitulah mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan membeli dengan jumlah yang cukup untuk satu minggu, baru minggu depannya lagi mereka akan membeli kebutuhannya. Seperti itu dia rutinitas kehidupan mereka ya. Mudah-mudahan kedepannya ya paling tidak ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Karo ya, untuk lebih memperhatikan daerah ini, dusun ini, karena ini merupakan warga masyarakat Kabupaten Karo, sehingga paling tidak ya untuk akses jalan bisa dibantu, bisa dibangun ya. Mungkin karena kondisi wilayahnya menyusuri pegunungan ya, mungkin dengan jarak 4 atau 5 km itu tidak terlalu membutuhkan biaya tinggi ya. Mungkin bisa menambahkan batu, tapi batu yang halus ya, batu yang kecil, dan dilakukan juga pengerasan lah, paling tidak pengerasan jalan lah ya. Karena kalau dengan kondisi ini mungkin masyarakat di sini juga akan agak sangat sulit untuk mengeluarkan hasil produksi pertanian mereka, dan mungkin biaya transportasi yang mereka tanggung itu sangat-sangat tinggi. Jadi itu dia mungkin sahabat semuanya untuk informasi tentang dusun Hutagi. Oke, itu informasi dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam Majua-Jua.